Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Hampir semua warga dunia percaya mengkonsumsi tanaman obat memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Hal ini pun berlaku juga di Indonesia. Banyak masyarakat di Indonesia menjadikan tanaman obat sebagai salah satu alternatif untuk penyembuhan. Manfaat tanaman obat adalah membantu memperbaiki metabolisme tubuh sehingga kita semua tidak mudah sakit. Lalu, apa saja sih jenis tanaman obat yang baik untuk kesehatan? Berikut ini adalah 12 jenis tanaman obat tersebut. Dan jenis tanaman obat yang pertama adalah tanaman kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat asal India yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Rempah berwarna orange ini dipercaya memiliki sifat anti kanker dan juga dapat mencegah mutase DNA. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat topikal untuk penderita radang sendi. Tak hanya sebagai obat, kunyit juga digunakan sebagai bahan masakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kemudian, jenis tanaman obat yang kedua adalah tanaman jahe. Jahe merupakan bahan masakan yang juga sangat populer. Tak hanya itu, tanaman obat yang satu ini juga telah digunakan selama ribuan tahun untuk pengobatan, terutama oleh masyarakat Asia, Arab, dan juga India. Kandungan senyawa dalam jahe dipercaya dapat mengatasi gangguan pencernaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat tanaman jahe bagi kesehatan. Selain mengatasi masalah pencernaan, tanaman jahe ini juga berkhasiat untuk mengurangi mual, kemudian juga dapat membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit, dapat melindungi kita dari penyakit kanker, dan juga sebagai anti peradangan. Selanjutnya, jenis tanaman obat yang ketiga adalah tanaman sirih. Daun sirih kaya akan vitamin seperti vitamin C, tiamin, niacin, riboflavin, dan karoten yang merupakan sumber kalsium yang baik untuk kesehatan. Nah, karena tanaman sirih ini juga merupakan tanaman merambat, jadi moms kita dapat dengan mudah menanamnya sebagai tanaman hias di rumah. Selain dapat digunakan untuk obat penyembuhan luka, tanaman daun sirih juga memiliki antibakteri yang sangat baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, menjaga saluran pencernaan, dan juga dapat mengobati mimisan dan juga mengobati radang prostat. Selanjutnya, jenis tanaman obat yang keempat adalah tanaman kencur. Selain dapat digunakan sebagai bumbu dapur atau bumbu masakan, siapa sangka kencur telah lama dimanfaatkan sebagai bahan alami guna mengatasi kondisi tekanan darah tinggi. Kencur mengandung minyak kelapa yang dapat digunakan untuk meredakan kaki yang keseleo. Antitoksin dalam kencur pun juga dapat digunakan untuk mengobati keracunan. Kencur pun dapat dibuat jamu sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga mencegah masuk angin. Kencur memang sangat mirip dengan tanaman kunyit dan juga jahe. Cara mengkonsumsinya juga mudah, kita cukup merebusnya kurang lebih 2 cm kencur, jahe, dan kayu manis, dan kita dapat meminum minuman hangat ini sebelum tidur. Selanjutnya, jenis tanaman obat yang kelima adalah tanaman jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia. Jeruk nipis mempunyai aroma yang kuat serta cita rasa yang khas dan memiliki sifat-sifat kimia seperti kadar gula, pH yang sangat rendah, dan rasa asam buah jeruk yang sangat tinggi. Jeruk nipis banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan dan juga obat-obatan. Jeruk nipis mengandung senyawa bermanfaat seperti vitamin C, beta-karoten, flavonoid, limonoid, dan asam sitrat. Kandungan asam sitrat pada jeruk nipis inilah yang lebih banyak dibandingkan pada buah jeruk lainnya.
Buah jeruk nipis ini juga mampu memecah lendir jika batuk dalam keadaan produktif. Selanjutnya, tanaman obat yang keenam adalah kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu rempah yang sering dijadikan sebagai obat tradisional. Tanaman ini mengandung antioksidan polifenol yang sangat kuat. Selain itu, tanaman yang banyak dijumpai di daerah Asia Tenggara ini juga bermanfaat untuk menambah aroma pada masakan. Rempah yang sering dijadikan bahan masakan ini juga memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung, termasuk juga kolesterol dan tekanan darah tinggi. Selain itu, kayu manis juga dapat menurunkan kadar gula dalam darah, mencegah Alzheimer dan Parkinson karena kaya antioksidan. Kayu manis ini disebut juga dapat mencegah timbulnya sel kanker di dalam tubuh. Kemudian jenis tanaman obat yang ketujuh adalah tanaman seledri. Seledri mengandung vitamin C, beta karoten, dan juga flavonoid. Tetapi setidaknya ada 12 jenis nutrisi antioksidan tambahan yang ditemukan dalam satu tangkai. Makanan ini juga merupakan sumber fitonutrien yang luar biasa yang telah terbukti mengurangi peradangan di saluran pencernaan, sel pembuluh darah, dan juga organ tubuh. Seledri juga mengandung senyawa yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Seledri juga kaya akan vitamin A, vitamin K, vitamin C, dan juga mineral seperti potasium dan folat. Tanaman ini juga sering digunakan sebagai campuran masakan seperti masakan sayur sop. Kemudian jenis tanaman obat yang kedelapan adalah sereh atau serai. Serai adalah tanaman obat yang sering diolah menjadi minyak untuk pengobatan. Biasanya minyak serai ini juga digunakan untuk mengobati masalah kulit atau bisa juga dihirup sebagai aromaterapi. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa tanaman ini merupakan sumber yang kaya akan flavonoid dan juga senyawa fenolik yang mengandung antioksidan. Tanaman satu ini juga antibakteri dan antioksidan yang efektif serta mengandung sifat antiinflamasi. Nah, sifat antiinflamasi inilah yang ada di dalam serai yang dipercaya dapat meredakan nyeri dan juga bengkak. Selain itu, tanaman ini juga dapat menurunkan demam, meningkatkan kadar gula dan kolesterol dalam darah, dan juga memiliki sifat antioksidan. Selanjutnya, jenis tanaman obat yang ke-9 adalah tanaman cendana. Kayu cendana biasanya sering digunakan untuk rempah-rempah atau juga bisa jadi campuran parfum dan juga aromaterapi. Jenis kayu ini kaya akan fitokimia seperti glikosida, minyak atsiri, flavonoid, senyawa polifenol seperti flavonoid, tanin, dan juga asam fenolat. Kayu cendana yang bisa juga digunakan untuk bahan dasar bangunan ini juga bisa digunakan untuk mengobati sakit kepala. Kita bisa mengoleskannya di dahi, hal ini bisa membuat rileks dan juga bisa menenangkan pikiran. Selanjutnya, jenis tanaman obat yang ke-10 adalah temulawak. Temulawak atau Curcuma santoriza ini juga merupakan tanaman obat yang bermanfaat untuk kesehatan. Rimpang ini memiliki bentuk seperti kunyit dan juga memiliki rasa yang pahit. Tanaman temulawak ini sangat terkenal untuk memperbaiki fungsi pencernaan. Selain itu juga dapat meningkatkan nafsu makan, memperbaiki fungsi hati sehingga bisa menyembuhkan penyakit liver dan juga serosis, menurunkan lemak darah, dapat mengurangi nyeri sendi dan tulang, menghambat penggumpalan darah, dan juga bersifat antioksidan. Kemudian jenis tanaman obat yang ke-11 adalah lidah buaya. Lidah buaya atau yang memiliki nama latin aloe vera ini merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak ditemui di wilayah Indonesia. Memiliki bentuk yang unik yaitu tajam, memanjang, dan bergerigi seperti ini, sempat juga diperbincangkan menjadi salah satu tanaman hias favorit.
Selain sebagai tanaman hias, tanaman lidah buaya ini juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah mencegah tanda penuaan, dapat menyembuhkan luka, efektif melembabkan kulit, dapat menenangkan dan menghidrasi kulit, mengurangi inflamasi atau juga peradangan, dan juga sebagai media detoksifikasi alami. Kemudian yang terakhir, tanaman obat yang bermanfaat untuk kesehatan adalah sambiloto. Sambiloto atau Androgarapis paniculata merupakan tanaman yang mempunyai rasa yang sangat pahit. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah Asia dan juga India. Sudah lama tanaman ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang dipercaya mampu menyembuhkan banyak penyakit. Mungkin Mams juga sering mendengar jamu pahitan. Nah, salah satunya bahan yang diperlukan untuk membuat jamu pahitan tersebut adalah tanaman sambiloto ini. Selain dapat membantu masalah pada pencernaan, tanaman ini juga membantu mencegah diabetes, membantu mencegah infeksi, membantu mencegah penyakit jantung, dan juga dapat mengobati penyakit flu dan juga pilek. Demikianlah 12 jenis tanaman obat yang tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube-nya Wiwi Kartika Sari. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari aku ya. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.